Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Berjumpa dengan saya Ella Niki dalam Chemistry TV. Pasti kalian masih asing dengan Chemistry TV. Chemistry TV menjelaskan seputar info kimia. Baik, bisa dilihat di samping saya topik yang akan dijelaskan oleh rekan saya kali ini. Topik yang pertama, perubahan entalpi. Topik yang kedua, perhitungan kalorimetri. Topik yang ketiga, panas spesifik. Dan topik yang terakhir, study case. Baik, berita kali ini akan saya serahkan kepada rekan saya, Dea. Kepada Dea, apakah sudah tersambung? Baik, sudah tersambung Saudara Ella. Langsung saja pada topik yang pertama, perubahan entalpi. Perubahan entalpi adalah perubahan energi dari awal hingga akhir suatu reaksi kimia. Apa sih hubungannya dengan reaksi kimia? Perubahan entalpi jika bertanda positif, maka suatu reaksi menyerap kalor dari sistem kelingkungan atau yang disebut endoterm. Nah, jika perubahan entalpi bertanda negatif, maka suatu sistem melepas kalor ke lingkungan sekitar atau yang disebut eksoterm. Jenis-jenis entalpi reaksi. Yang pertama, entalpi pembentukan. Yang kedua, entalpi penguraian. Yang ketiga, entalpi pembakaran. Yang keempat, entalpi penetralan. Yang kelima, entalpi penguapan. Yang keenam, entalpi peleburan. Yang ketujuh, entalpi penyubliman. Dan yang terakhir, entalpi pelarutan. Bisa dilihat di samping saya, ada contoh persamaan reaksi setara dari perubahan entalpi. Dari persamaan tersebut, prinsip pembakaran suatu senyawa sejatinya adalah reaksi kimia senyawa dengan oksigen. Pembakaran sempurna terjadi apabila seluruh unsur N yang bereaksi dengan oksigen hanya akan menghasilkan NO2. Sedangkan pembakaran tak sempurna terjadi apabila seluruh unsur N yang dikandung dalam bahan bakar bereaksi dengan oksigen dan gas yang dihasilkan tidak seluruhnya NO2. Keberadaan NO pada hasil pembakaran menunjukkan bahwa pembakaran berlangsung secara tidak sempurna. Reaksi pembakaran tak sempurna gas amonia akan menghasilkan gas nitrogen monoksida dan gas H2O tersebut mempunyai delta H negatif. Dengan tekanan yang konstan, perubahan panas ini terjadi sama dengan perubahan entalpi yang harus bernilai negatif. Nilai delta H sendiri tidak mengacu pada reaktan atau produk tertentu, melainkan pada semua spesies yang bereaksi dalam jumlah molar. Hal tersebut dapat diartikan bahwa reaksi pembakaran tak sempurna gas amonia akan menghasilkan gas nitrogen monoksida dan gas H2O dengan kalor yang dilepaskan sebesar 904 kJ. Sekian penjelasan saya mengenai topik perubahan entalpi. Saya kembalikan lagi kepada Saudara Ella. Baik, terima kasih Saudara Dea. Selanjutnya, untuk topik yang kedua akan saya serahkan kepada rekan saya yang kedua, Saudara Tia. Baik, materi selanjutnya adalah tentang kalorimetri. Kalorimetri adalah ilmu dalam pengukuran panas dan reaksi kimia atau perubahan fisik. Pada kalorimetri ini dapat melakukan pengukuran perubahan kalor yang bergantung pada pemahaman tentang kalor jenis dan kapasitas kalor. Dengan demikian, kita dapat mengetahui suhu pada suatu ruangan atau benda-benda lainnya. Pengukuran panas ini sangat bermanfaat di berbagai bidang, salah satunya adalah kesehatan. Kalorimetri tekanan konstan. Perangkat yang lebih sederhana daripada kalorimeter volume konstan adalah kalorimeter tekanan konstan, yang digunakan untuk menentukan perubahan kalor untuk reaksi non-pembakaran. Karena tekanan konstan, perubahan kalor untuk proses sama dengan perubahan entalpi. Seperti dalam kalorimeter volume konstan, kalorimeter sebagai sistem yang terisolasi. Yang kedua, kalorimetri volume konstan. Panas pembakaran biasanya diukur dengan menempatkan massa senyawa yang diketahui dalam wadah baja yang disebut kalorimeter bom volume konstan, yang diisi dengan oksigen pada tekanan sekitar 30 atm. Rancangan khusus dari kalorimeter memungkinkan kita untuk berasumsi bahwa tidak ada kalor atau massa yang hilang ke lingkungan selama waktu yang diperlukan untuk melakukan pengukuran.
diperoleh suhu campuran dari percobaan kami yaitu 55,8 derajat Celcius. Berdasarkan percobaan, didapatkan bahwa besar suhu campuran pada air dingin dan air panas diukur menggunakan termometer pada percobaan sebesar 52 derajat Celcius. Besar suhu campuran berdasarkan perhitungan teoritis sebesar 55,8 derajat Celcius. Berdasarkan percobaan, persen efisiensi didapatkan dari perhitungan secara teoritis dan juga perhitungan secara percobaan, didapatkan persen efisiensinya sebesar 1,2%. Baik, terima kasih kepada Saudara Tia. Selanjutnya, untuk topik yang ketiga, saya serahkan kembali kepada Saudara Dea. Baik, untuk topik panas spesifik, saya akan menanyakan langsung kepada Kak Putri yang merupakan salah satu mahasiswa pendidikan kimia Universitas Negeri Malang. Nah, saya sudah bersama dengan Kak Putri nih. Kak Putri, apa yang Anda ketahui tentang kalor jenis, kapasitas panas, dan panas spesifik? Baik, menurut yang saya ketahui, kalor jenis itu adalah suatu zat, banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh 1 gram zat tersebut sebesar 1 derajat Celcius. Sedangkan kapasitas panas itu adalah suatu zat yang dibutuhkan oleh sejumlah tertentu zat tersebut sebesar 1 derajat Celcius. Nah, kalau panas spesifik itu adalah sifat intensif, sedangkan kapasitas panas adalah hubungan antara kapasitas panas dan juga panas spesifik zat, yang biasanya dalam rumus itu tertera C sama dengan M kali C, di mana M adalah massa zat dalam gram dan C adalah kalor jenis suatu zat tersebut, gitu. Wah, gitu ya? Lalu, mengapa kapasitas kalor itu diperlukan dalam perhitungan? Nah, kalau itu kapasitas kalor dari kalorimeter berguna untuk menghitung suatu kalor reaksi, karena tiap-tiap kalorimeter berbeda kapasitas kalor atau kalor jenisnya. Hal itu disebabkan karena perbedaan jenis bahan kalorimeter dan daya serapnya, sehingga nilai dari kapasitas kalorimeter berguna untuk mengukur kalor reaksi yang terjadi selama proses perubahan kimia atau fisika berlangsung dalam kalorimeter, gitu. Baik, terima kasih Kak Putri, mohon maaf mengganggu waktunya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai panas spesifik. Saya kembalikan kepada Saudara Ella. Baik, terima kasih kepada Saudara Dea. Selanjutnya, untuk topik yang keempat akan saya serahkan kembali kepada Saudara Tia. Nah, untuk berikutnya adalah study case, di mana studi kasus yang kelompok kami ambil berkaitan dengan materi adalah pencemaran limbah deterjen. Bisa kita lihat dari ketiga gambar tersebut bahwa terjadi banyak sekali pencemaran limbah deterjen saat ini. Berikut merupakan kasus nyata pencemaran limbah deterjen. Kanal Banjir Timur tampak menyerupai lautan salju akibat tercemar limbah. Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, limbah berasal dari deterjen rumah tangga. Anies Baswedan meminta kepada jajaran pemerintah DKI Jakarta untuk menyosialisasikan penggunaan deterjen yang benar kepada masyarakat. Nah, itu tadi merupakan kasus nyata mengenai pencemaran limbah deterjen. Selanjutnya yaitu studi kasus yang akan kita ambil, yaitu dengan mengamati perubahan panas reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Panas reaksi itu sendiri meliputi reaksi eksoterm atau pelepasan panas dan reaksi endoterm atau penyerapan panas. Untuk menunjang pengamatan kami kali ini, kami menggunakan bahan seperti sebongkah batu es, deterjen, dan tawas. Untuk pengamatan reaksi eksoterm, yaitu pelepasan panas, hal pertama yang kami lakukan adalah memasukkan 100 ml air panas ke dalam wadah gelas yang mengukur suhunya, sehingga didapat suhu awal air sebesar 30 derajat Celcius. Selanjutnya, kami memasukkan 10 gram deterjen ke dalam gelas yang tadi telah diisi dengan air sebelumnya. Hal yang terjadi adalah terjadinya kenaikan suhu pada saat deterjen ditambahkan, yaitu sebesar 31 derajat Celcius. Terjadinya kenaikan suhu inilah yang disebut dengan reaksi eksoterm, karena sistem melepaskan energi atau panas ke lingkungan. Tidak hanya dengan penambahan 10 gram deterjen, setiap penambahan 10 gram deterjen ke dalam wadah gelas yang berisi air pun suhunya terus meningkat dan semakin meningkat.
Hal yang sama pun terjadi pada saat kami melakukan pengamatan pada air yang ditambahkan dengan tawas. Dengan banyak tawas sebanyak 10 gram, 20 gram, dan 30 gram terjadi juga yang namanya kenaikan suhu pada air. Sehingga reaksi ini juga disebut dengan reaksi eksoterm. Baik, terima kasih kepada Saudara Tia. Sekian seputar info kimia. Saya Ella Niki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.